Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, para pemirsa dimanapun kalian berada, semoga selalu berbahagia, dipermudahkan segala urusan dan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Kembali bersama saya di Rifki Alamsah Channel. Di video kali ini pertama kalinya saya membuat video tentang tutorial atau contoh MC atau pembawa acara atau pranoto adicara, ya, yaitu MC pernikahan atau walimatul arsh bahasa Jawa. Nah, pengalaman saya dulu ketika saya baru pertama kali disuruh untuk menjadi seorang MC atau pembawa acara pernikahan, saya sempat menolak ya, karena saya merasa belum siap dalam hal mental dan juga materi. Kenapa kok dalam hal mental? Walaupun ketika kita sudah berpengalaman menjadi seorang MC dalam hal MC PHBI misal, MC panggung, MC contoh seminar dan sebagainya, tapi menurut saya MC pernikahan atau walimatul arsh ini berbeda teman-teman. Yang membuat beda itu apa? Kalau kita MC di panggung atau di depan orang atau dalam acara di masjid atau di ruangan, nah itu kita itu di depan ya, dan ada jarak antara kita dan juga audien atau penonton. Nah, ketika kita menjadi seorang MC pembawa acara pernikahan, lah ini kita harus sangat membaur dengan audien, karena kita langsung berada di depan atau di tengah-tengah masa ya, di tengah-tengah audien. Nah, ini dulu ketika pertama kali saya ditunjuk sebagai MC, ini saya sempat menolak. Nah, ketika saya menolak, kemudian saya belajarnya di YouTube, belajarnya langsung ke tempatnya, bersama guru, langsung dibimbing oleh guru. Itu untuk persiapan mental dan juga materi. Nah, terkhusus ketika kita menjadi seorang MC pernikahan dalam bahasa Jawa. Lah ini loh, bahasa Jawa terkadang kita ini belum menguasai bahasa Jawanya. Nah, makanya itu saya belajarnya ya secara langsung, ya belajar lewat YouTube, ya tanya-tanya dengan guru langsung biar tidak salah dalam pengucapan bahasa Jawanya. Lah, di sini saya memberikan satu contoh MC dalam hal MC acara pernikahan, ya. Ini acara pernikahannya secara sederhana ya, tidak menggunakan adat, jadi langsung resepsi acara. Nah, kalau kita ditunjuk sebagai MC, kita harus tahu dulu acaranya ini seperti apa, acara sederhana atau acara yang menggunakan adat. Adatnya semisal adat pangge, adat sungkeman dan lain-lainnya. Nah, kalau ini adalah contoh ketika kita menjadi MC, acaranya sederhana ya, hanya seremonial. Nah, ini saya sudah siapkan, kelihatan ya ini. Nah, jadi setiap kita menjadi MC dalam hal pernikahan, siapkan satu kertas. Di sini tertulis nama pengantin laki-laki dan juga ayah dan ibunya, alamatnya, dan juga nama pengantin perempuan, ayah, ibunya, alamatnya, kemudian rangkaian acara. Rangkaian acara di sini kalau secara umum untuk rangkaian acara resepsi pernikahan yang sederhana ya, yang walimatul arsh atau seremonial, yang pertama pembukaan atau pambuko dalam bahasa Jawanya, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran atau sholawat. Ini bisa ada ataupun tidak.
Ya, kalau ada ya kita tulis pembacaan ayat suci Al-Quran, atau bahasa Jawanya waosan pustaka suci Al-Quran. Nah, ataupun sholawat jika ada. Jika tidak ada ya tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya atur pasrah. Ini sambutan penyerahan. Kalau acaranya di perempuan, berarti atur pasrahnya, atur sarono pasrah atau sambutan penyerahannya ini dari wakil pengantin laki-laki, dari tamunya, wakil tamunya. Nah, kemudian atur panampi atau serah terima atau penerimaannya, sambutan penerimaannya. Dijelas kalau acaranya di perempuan, yang nerima yang perempuan, wakil dari pengantin atau keluarga yang perempuan. Kemudian mauidhah hasanah dan doa. Lah, biasanya ada yang diringkas lagi. Ada yang atur panampi atau mauidhah hasanah ini dijadikan satu. Jadi hanya ada atur pasrah, terus atur panampi, dan juga mauidhatul hasanah plus doa. Ini jadikan satu, ini bisa. Nah, kemudian penutup. Nah, ini saya dapat dari mana? Ya, ini teksnya saya dapat dari mana? Teks ini atau berkas ini, ketika contoh kalian dihubungi teman kalian, Kak, besok tanggal 9 bisa nggak ya nge-MC di tempat saya gitu. Terus ketika kalian mengiyakan, insya Allah saya siap gitu ya. Terus kemudian kalian harus menghubungi lagi, ya, menghubungi lagi teman kalian itu. Kalian minta data contoh, Mas, tolong saya minta data ya, data nama pengantin putri, pengantin laki-laki, dan juga orang tuanya, dan juga alamatnya, dan juga rangkaian acaranya. Ya, nanti siapa yang qiraah, siapa yang memberikan atur pasrah atau atur panampi, ini kalian harus menanyakan dulu. Jadi sebelum kalian berangkat ke tempatnya, kalian sudah punya berkas ini. Dari mana? Dari yang menghubungi kalian itu. Nah, biasanya berkas ini atau data ini kadangkala itu bisa berganti ketika di tempat. Nah, ketika kalian di tempat sudah membawa catatan dari rumah, ketika kalian berada di tempat itu, di acara, minimal ya, kata guru saya, ketika kita nge-MC manten pernikahan, 1 jam sebelum acara kita harus berada di tempat itu. Jadi untuk persiapan itu 1 jam. Contoh acaranya jam 8, paling enggak jam 7 kita itu sudah berada di tempat. Kita menanyakan data ini apakah sudah benar, terutama dalam hal siapa yang memberikan sambutan, bagaimana jabatannya, bagaimana pangkat titelnya. Nah, ini kita tanyakan dulu kepada Sohibul Hajat, kepada orang tuanya atau keluarganya. Nah, ini kita tanyakan dulu, kita fixkan dulu, baru 1 jam kita bisa ngecek. Diusahakan ini paling enggak ya, ketika bekal kita dalam menjadi seorang pemandu acara pernikahan, minimal kita harus punya tripod. Ya, tripod untuk apa? Untuk ini HP kalian. Jadi kalian harus menyiapkan HP yang di sana ada instrumen-instrumen lagu atau musiknya, ditaruh di tripod. Dan juga biasanya kalau di sound system itu tidak punya kabel yang masuk ke HP. Nah, kalian harus menyiapkan kabel yang masuk ke HP dan masuk ke cucupan mic. Nah, itu kalian siapkan. Nah, dikira persiapan sudah siap, kalian sudah punya data, terus tripod sudah ada, HP kalian sudah ready. Kalian cek dulu apakah sudah masuk musik yang kalian pakai. Nah, baru itu